Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tri Praditya, NPM 233758056 dari Teknologi Rekayasa Internet Politeknik Lampung kelas 5B. Jadi di sini saya akan mengerjakan hands-on lab tentang DNS lookup. Oke, di sini langsung saja kita buka. Nah, jadi di sini eh, ada objek ya. Jadi di sini eh, passive recognizes itu adalah metode untuk mengumpulkan informasi target tanpa berinteraksi langsung. Nah, dengan sistem atau jaringan yang dituju. Nah, contoh toolsnya itu ada lookup, ada voice, dan juga ada big tools. Nah, tapi di sini kita akan lebih condong ke NS lookup ya. Nah, di sini ada background skenario-nya dari Paralab ini. Jadi, sebelum melakukan pengujian ataupun peretasan, jadi kita itu perlu secara diam-diam untuk mendapatkan informasi sebanyak mungkin tentang organisasi target. Nah, jadi, ada banyak informasi yang dapat diperoleh dari data pendaftaran domain yang tersedia untuk umum. Jadi, di lab ini kita akan menyelidiki keluaran dari perintah NX-lookup, WAIS, dan juga DIG. Oke, jadi ini sumber yang diperlukan itu adalah kali VM ya, yang udah di custom oleh ethical hacker khusus dan juga Internet Access. Dari sini saya sudah menginstalnya. Oke, kita lagi dulu kali-kali ya. Login, BQ, kita ubah password, oke. Nah, lalu di sini kita masuk ke instruksi pertama. Yang pertama itu kita disuruh masuk ke kali, sudah ya, dan juga kita disuruh untuk open terminal. Open terminal sini saja ya. Oke. Nah, langsung masuk ke step 2. Kita disuruh untuk investigasi NS lookup capability. Yang pertama, kita disuruh untuk mengetikkan main lookup. Main NS lookup. Nah, ini adalah dokumentasinya ya, ataupun tata cara penggunaan dari NX lookup. Nah, untuk close ya kita pencet key. Oke. Nah, sabar. Kini kita ada pertanyaan ya. Di sini kata kunci mana yang kita gunakan untuk menanyakan rekaman MX server, mail server MX record. Oke, kita cari dulu ya. Hmm, ada nggak ini? Oh, QWERTY type ini. Oke. Di sini kita diminta untuk, oh iya, berarti untuk penggunaannya itu bisa query type di sini ya. Loh, nggak bisa ngetik ya tadi. Bisa query type, lalu kita videonya berarti kan MX ya. Bisa atau apapun itu, lalu bisa juga type, lalu untuk MX. Kurang lebih seperti itu harusnya ya jawabannya. Oke, benar ya. Untuk query type ataupun membandingkan ya. Kan sudah sebar. Benar tadi ya. Query type ataupun type ya. Lalu kita mengatur minimal atau maksimal ya. Langkah 3, kita menggunakan komen NS lookup. Oke, di sini kita disuruh coba untuk ke cisco.com ya. Kita buka, kita ketikkan NS lookup, misalkan cisco.com. Nah, di sini core ya, servernya, lalu addressnya di mana dan
Ini, oh ini versi 4, ini versi 6 ya. Oke. Ini DNS-nya DNS apa cisco.com dan lain sebagainya. Nah, lalu di sini kita masuk ke yang C ya. Yang C itu untuk menemukan nama server, domain yang dikonfigurasi untuk cisco.com, gunakan perintah set type. Jadi kita set, set type sama dengan ms. Oke, lalu cisco search hub. Oke, di sini apa nih nama server ada banyak ya. Ada A368, lalu apa nih A2864, terus ada NS3 Cisco.com, NS2 dan NS1 dan lain sebagainya. Oke, lanjut. Kurang lebih seperti ini ya. Oke, di sini ada pertanyaan. Pertanyaannya itu berapa alamat versi 4 dan versi 6? Ya, jawabannya ini ya. 172, 168, eh, ini address-nya ya. Coba, harusnya benar. 172. Oh, bukan. Harusnya 172, 168, 418 ini ya. Dan juga kalau di sini untuk versi 6-nya ini ya. Coba kita cek. 201 itu mana? Kok nggak ada dia? Oh, untuk NS1. Oh, berarti kita harusnya di sini. Oh, saya kurang fokus. Coba kita cari berarti NS lookup. Paste. Seperti ini ya. Oh, oke. Di sini benar nggak? Oke, kita cek lagi. Hmm, harusnya caranya sama. Ini IP belum ketemu IP-nya ya. Sekarang muncul seperti ini ya. Oke, kita lanjut. Lalu kita export keluar. Nah, lanjut ke step 4. Kita disuruh untuk change the server used to perform lookups. Jadi kita disuruh untuk membuat server yang digunakan untuk melakukan pencarian. Coba kita tekan sini ya. ns lookup dengan platform akan lawan 8. Kita enter. Oke. ns lookup server 88 com. Oh, di sini berubah ya. Hmm, sudah berubah. Lalu di sini untuk yang B itu
jenis query apapun untuk mengambil sebagian besar atau semua informasi yang sempat dan rekam DNS untuk suatu host. Seringkali rekaman teks yang dapat memberikan detail tambahan. Domain dapat rekam DNS. Gunakan server DNS Google untuk membuat rekaman DNS. Oke, berarti caranya cek dulu ya. Berbalik lagi. Minus lookup. Telepon. 88. Type. Name. Jadi output is similar this. Oke. Kenapa kita beda? Kalau kita udah ngikutin ya. Kalau kita kembali lagi apa kita NS. Coba sebenarnya NS. Oke. Muncul kalau misalnya dia kita set ini-nya, kita set IP-nya itu adalah NS ya, bukan ini. Oke, lanjut. Oh, semua tadi muncul. Hmm, oke, ada pertanyaan. Tipe rekaman yang ditampilkan dari berita yang rekam dengan tipe yang ditetapkan apapun. Oh, tapi dia cuma ada ini doang ya. Hmm, harusnya berisi jawabannya. Oh, record type. Berarti kita cuma record type doang ya. Nggak ada yang kayak AAA segala macam ya. Oke. Lanjut ke part kedua. Sini gunakan fungsi voice untuk mendapatkan informasi domain. Langsung aja kita exit ya. Ini kita clear aja. Tekan voice, voice, respond, perform. Oh ini masuk lengkapnya ya. Oke. Kita di sini untuk sekarang kita adalah tekan.com. Waduh, waduh, waduh. Hmm, CPU-nya 100% ya. Jadi pertanyaan, kesimpulan apa yang kita dapat tentang domain Cisco dan Netacard? Tadi ya. Coba kita bandingin, kita buka lagi. Ini tadi, oke kita aja. Ya, Netacard ini Cisco. Hmm, apa ini jawabannya?
Oke, kita cek jawabannya ya. Oh, sama-sama di domainnya sudah hosting di cloud. Oke, lanjut. Ke step 2 itu menggunakan voice untuk menentukan informasi pendaftaran alamat IP. Oke, kita disuruh cek untuk list 22, 123, 5, ini muncul banyak ya. Segala macam. Ini ada pertanyaan, berapa rantan alamat IP untuk alamat IP versi 4 yang dialokasikan untuk Cisco? Servernya satu. Hmm, nggak bisa ya. Rantan IP ini. Oh, rantan IP berarti ini. Net range. Kita cek juga. Oke, sama ya. Benar berarti jawabannya adalah tadi ya RSIP-nya ya. Oke, lanjut ke part 3. Part 3 itu kita disuruh untuk bandingkan output fungsi NSLOOKUP dan dig function. Kita clear sama dig function. Apa yang berbeda antara rekaman default yang digunakan oleh dig dan yang digunakan oleh NSLOOKUP? Berarti dia merekam ya. Triknya di Cisco itu ada ya, ada hmm, oh iya, coba kita ketik Cisco. Hmm, bisa juga ya. Jadi itu buat lebih detailnya ya bisa seperti itu. Oke, untuk step 2 kita disuruh untuk gunakan dik untuk mendapatkan informasi tambahan. Caranya 8888 informasi tambahan ada banyak ya. Tadi cuma sampai sini ya. Ini adalah tambahan lagi. Oke, ini untuk dapat informasi tambahannya ya. Lalu kalau yang B-nya itu sebelum LS lookup digunakan, setup ini menentukan informasi tambahan. Kalau jika ini dapat digunakan, berarti Dik juga bisa menggunakan set, tapi dia langsung ya. Oh iya, kalau perlu di set jadi bisa langsung dia ya. Ini ada pertanyaan, bandingkan keluaran fungsi Dik dan keluaran LS lookup untuk semua jenis rekaman keluaran. Keluaran mana yang lebih mudah dibaca dan mendapatkan keluaran dari baca ya harusnya yang Dik ya. Iya kan? Jadi lebih mudah dibaca. Tadi kalau envelope terlalu banyak, apa, terlalu banyak, terlalu detail ya. Kalau ini kan simpel-simpel, yang penting-penting aja sih, penting aja. Lanjut ke part 4. Salah. Bentar, ini. Balik jadi part 4 itu kita disuruh untuk melakukan pencarian DNS terbaik atau DNS lengkap. Coba di min x 72.163.5.1
Ini CPU-nya 100% ya kalau gitu, jadi agak lag ya. Ataupun ini pakai RAM-nya ya, jadi habis. Hmm, sama saja ya. Ini ada pertanyaan, jenis rekaman apa yang dikembalikan dengan nama host? Jenis ya, ini CTR. Oke. Kalau yang B itu kita disuruh untuk Dixmin X untuk menghasilkan, untuk menanyakan alamat IP lain dalam subnet yang sama. Oke, lanjut. Di sini ada pertanyaan lagi. Periksa keluaran yang dihasilkan dari perintah dik. Menurut Anda jenis apa yang diberikan oleh alamat jenis ini? Harusnya diberi nama ini ya. Diberi nama Cisco ini. Terus kemungkinan besar itu adalah alamat gateway default yang ditetapkan ke konfigurasi router ASRP. Oke, pada step 2 kita sudah menggunakan utilize host untuk melakukan pencarian DNS. Caranya kita host host 72.1.4. Ya benar ya, nama domain ini ya. Kalau oke, kita cari lagi host. Ini kita selection itu address adalah 172.10.1. Oke, sama ya. Ini ada pertanyaan lagi. Bagaimana keluaran perintah? Bagaimana keluaran perintah berbeda dari dig atau NS lookup saat menanyakan alamat IP yang ditetapkan oleh host yang sama? Karena host itu hanya berisi alamat IP ya, bukan server DNS atau informasi lainnya. Itulah kenapa ketika keluaran perintah host berbeda, itulah kenapa keluaran dari komen host dan juga komen dig ataupun NS lookup itu menghasilkan hasil keluaran yang berbeda. Ya, karena host hanyalah berisi alamat IP, bukan server DNS. Simpel di situ. Host itu adalah alamat IP, bukan berisikan server DNS atau informasi lainnya. Jadi dia hanya menampilkan alamat IP. Tahu? Ya, itu. Lalu yang C itu kita disuruh untuk eh jadi URL itu sering berisi alias ya. Kita disuruh untuk mencari yang benar tadi kan sama aja ya. Di sini sama aja dong keluarannya. Oke, di sini step ketiga atau yang terakhir ya kayaknya ya. Itu menggunakan NS Lookup untuk melakukan pencarian DNS. Coba kita coba DNS lookup 72.163.5.21. Namanya adalah s1.com. Oke, lalu kita ketik NS lookup 72.163 021. Nah, sama ya, ini adalah name-nya ya, tetap ya. Oke, ada refleksi ya. Di lab ini kita menggunakan lookup dan juga host untuk mendapatkan informasi dari berkas zona DNS.
alat yang digunakan kita untuk memulai upaya pengintaian atau recognition pasif information itu terhadap domain target yang apa? Ya, jawabannya hmm, hmm, jawabannya mungkin saya akan menggunakan NS lookup ya, karena bisa dibilang NS lookup itu menghasilkan output yang detail ya. Tapi kalau teman-teman hanya ingin mengecek ya, tidak untuk melakukan hal-hal yang lain, mungkin bisa menggunakan host karena host itu eh, menampilkan hanya menggunakan IP ya, tidak menggunakan self DNS seperti host ataupun SPDS seperti eh, NS lookup ataupun di seperti itu. Ya mungkin itu saja hands-on dari saya tentang lab 3.1.9 tentang DNS lookup. Itu saja dari saya, dari saya tahu banyak beras, mohon maaf. Saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.